Pada video kali ini kita akan belajar tentang penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. Adik-adik Sobat Eksis, kisah kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945 tidak terlepas dari campur tangan bangsa Eropa maupun bangsa Jepang di Indonesia. Tapi, mengapa ya mereka datang ke Indonesia dan hal apa yang mereka lakukan di Indonesia? Agar mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Indonesia adalah negara dengan wilayah yang luas, kekayaan melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Indonesia merupakan salah satu bangsa dengan ciri khas kepulauan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis dan mempunyai 3 pembagian waktu. Berdasarkan hal tersebut, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar yang memiliki berbagai kekayaan dan keanekaragaman. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Sebenarnya, banyak sekali bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Namun, terdapat pula bangsa asing yang menjalin hubungan dan berdampak negatif bagi bangsa Indonesia, yaitu adanya penjajahan dari masa lalu dari bangsa asing. Tahukah kalian adik-adik Sobat Eksis bahwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing, terutama bangsa Eropa, dimulai dari kegiatan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra didorong dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya teori heliosentrisme. Teori heliosentrisme yaitu teori yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat dari sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilinginya dalam orbit berbentuk lingkaran. Selain itu, penemuan kompas, teropong, dan peta juga menjadi salah satu pendorong adanya penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra dan kedatangan bangsa Eropa memunculkan praktek kolonialisme dan imperialisme. Salah satu penyebab bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Selain karena ingin menemukan daerah penghasil rempah-rempah, bangsa Eropa datang ke Indonesia dikarenakan faktor ataupun motivasi 3G. Motivasi 3G yaitu gold, glory, dan gospel. Apa arti dari gold, glory, dan gospel itu? Konsep atau motivasi 3G ini adalah semboyan dari bangsa Eropa yang membuat mereka melakukan penjelajahan samudra termasuk ke Indonesia. Konsep ataupun motivasi 3G ini yaitu gold mencari kekayaan, kemudian menyebarkan agama atau gospel, dan mencari kejayaan ataupun glory. Kejayaan yang dimaksud dapat berupa bentuk kekuasaan atas wilayah jajahan serta pengaruhnya bagi kerajaan Katolik di kawasan Eropa. Tetapi sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita cari tahu dulu arti dari kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Dalam kolonialisme ada kepercayaan bahwa bangsa yang melakukan kolonialisasi jauh lebih superior dari bangsa yang dikoloni. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin, yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi,
kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara, imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Beberapa negara-negara dari Eropa yang pernah datang ke Indonesia itu seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, di antara bangsa-bangsa atau negara-negara tersebut, Belanda merupakan salah satu bangsa ataupun negara yang cukup lama berada di Indonesia. Bahkan Belanda membuat perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan terkaya di dunia. Apakah kalian tahu apa nama perusahaannya? Benar sekali, nama perusahaannya adalah VOC. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie adalah kongsi dagang Belanda. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada dan memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Tujuan pembentukannya VOC adalah 1. Menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. 2. Memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain. 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, perusahaan kongsi dagang Belanda melakukan monopoli atau penguasaan pasar. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk menandatangani kontrak atas monopoli tersebut dengan berbagai cara. Salah satu caranya yaitu dengan politik adu domba atau divide et impera. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda mengakibatkan rakyat menderita karena adanya monopoli serta beberapa kebijakan yang dikeluarkan seperti kebijakan kerja paksa dan kebijakan tanam paksa. Kerja paksa atau kerja rodi adalah melakukan pekerjaan karena dipaksa seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia dulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Salah satu bukti kerja paksa adalah pembuatan jalur Anyer Panarukan. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Sistem atau kebijakan tanam paksa juga menambah penderitaan bangsa Indonesia. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Sistem ini mewajibkan masyarakat Indonesia untuk memberikan tanah garapannya seluas 1/5 atau 20% dari luas total untuk ditanami komoditas ekspor seperti teh, kopi, dan kakao. Berbagai penderitaan yang dialami oleh rakyat maka menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Perlawanan tersebut dilakukan kepada persekutuan dagang ataupun perusahaan kongsi dagang dan pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap persekutuan dagang yaitu yang pertama, perlawanan Sultan Ba'abullah, yaitu perlawanan yang dilakukan Sultan Ba'abullah dari kerajaan di Ternate terhadap Portugis dan mengusirnya hingga ke Timor Lorosai. Yang kedua, perlawanan Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa, Sulawesi Selatan terhadap kongsi dagang VOC pada tahun 1660. Yang ketiga, perlawanan rakyat Mataram yang mana kerajaan Mataram melakukan perlawanan sebanyak 2 kali pada VOC. Sosok yang memimpin perlawanan adalah Tumenggung Baurekso dan Kiai Adipati Juminah. Akan tetapi dua serangan itu gagal membuahkan hasil. Hal itu terjadi karena VOC melakukan pembakaran persediaan makanan tentara Mataram. Dan yang terakhir, perlawanan rakyat Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Selain itu, perlawanan juga dilakukan rakyat Indonesia kepada pemerintah Hindia Belanda. Abad ke-19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang.
Namun, perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuahkan kemerdekaan. Berikut ini adalah beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia kepada pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama yaitu Perang Padri di Sumatera Barat. Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pangaruyu pada 1803 sampai 1838. Perang Padri awalnya terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Padri atau umat muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di negeri Minangkabau di Sumatera Barat dengan kaum adat. Namun, lama-lama Perang Padri menjadi perjuangan melawan penjajah Belanda, karena kaum Padri dan kaum adat bergabung jadi satu berjuang melawan Belanda. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol atau M. Syahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil mendesak benteng-benteng Belanda. Yang kedua yaitu Perang Aceh. Perang Aceh adalah salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Perang Aceh sendiri merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1873 hingga 1912. Dan yang ketiga yaitu Perang Diponegoro. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta menimbulkan kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat dan ikut melatar belakangi Perang Diponegoro. Selain bangsa Eropa, Indonesia juga mengalami penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Kemenangan tentara Jepang atas Perang Pasifik menjadi jalan masuknya bangsa Jepang kepada bangsa-bangsa Asia termasuk Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Jepang yang menganggap dirinya saudara tua bangsa Indonesia disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Tapi ternyata hal tersebut mengecewakan karena Jepang melakukan penjajahan yang lebih kejam kepada bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan saat menjajah Indonesia, seperti yang pertama, membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hopokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan PUTRA dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua yaitu membentuk organisasi militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan PETA. Yang ketiga, Romusa. Romusa adalah kata yang berasal dari bahasa Jepang dan memiliki arti serdadu pekerja. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Dan yang keempat, eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada Belanda. Semua yang dilakukan di Indonesia harus menunjang keperluan perang. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat juga wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Selain itu, Jepang memanfaatkan Jawa Hopokai dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Adik-adik Sobat Eksis, penjajahan bangsa Barat ataupun bangsa Eropa dan pendudukan dari bangsa Jepang menyebabkan bangsa Indonesia mengalami perubahan di berbagai bidang. Nah, berikut ini adalah perubahan bangsa Indonesia ataupun masyarakat Indonesia akibat penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang.
Yang pertama, perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa Barat. Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi adalah yang pertama, pengenalan uang. Yang kedua, kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Yang ketiga, munculnya berbagai perusahaan melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda-beda. Yang keempat, kegiatan ekspor-impor juga mengalami kenaikan signifikan pada masa penjajahan Barat. Yang kelima, perluasan penggunaan lahan. Yang keenam, pengenalan tanaman baru. Dan yang terakhir, penemuan tambang-tambang. Lalu, perubahan yang terjadi pada aspek sosial, yaitu yang pertama, persebaran penduduk dan urbanisasi. Yang kedua, pembukaan jalur transportasi dan komunikasi. Lalu yang ketiga, perubahan yang terjadi pada aspek budaya. Perubahan budaya itu seperti perubahan pada seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Lalu, perubahan pada aspek politik, yaitu munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional. Dan yang terakhir, perubahan pada aspek pendidikan adalah pengembangan pendidikan dan munculnya sekolah. Yang kedua, perubahan masyarakat akibat pendudukan Jepang. Perubahan yang pertama yaitu pada aspek ekonomi. Yang pertama yaitu perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi adalah putusnya hubungan dengan perdagangan dunia. Yang kedua, perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian. Dan yang terakhir yaitu kemiskinan. Perubahan yang terjadi pada aspek budaya adalah perlawanan dan penolakan terhadap kebiasaan dan ajaran yang diajarkan oleh Jepang, seperti hormat pada matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo. Dan yang kedua, kemajuan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Lalu perubahan yang terjadi pada aspek politik yaitu melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Lalu muncul organisasi bentukan Jepang dan revolusi politik yaitu kemerdekaan. Dan yang terakhir, perubahan yang terjadi pada aspek pendidikan yaitu penurunan pendidikan dan pengajaran, pengenalan budaya Jepang di Indonesia, dan yang terakhir bahasa Indonesia menjadi pengantar dan bahasa Jepang menjadi bahasa utama. Itulah tadi materi tentang penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham terhadap keadaan pada saat kolonialisme dan imperialisme yang pernah terjadi di Indonesia. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella.